Selamat malam semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Duputra dengan NPM 24782047. Pada video kali ini saya akan membuat video hands on Kisco pakai tracer lab 1.1.1.7 dengan judul Basic Switch Configuration Physical Mode, atau bisa dibilang konfigurasi dasar switch. Nah, di sini ada perangkatnya dalam bentuk seperti nyata gitu, simulasi. Di sini lanjut ada topologi. Di sini kita suruh menyambungkan switch 1 dan PC menggunakan kabel. Di sini namanya kabel konsol, lalu menggunakan kabel strike dari port F0/6 ke PCA. Dan di sini ada IP address table, lalu ada interface, ada device. Kalian bisa lihat sendiri, switch 1 PCA FLAN 99 NIC, lalu IP address prefix, terus ini IP nya, lalu IPv6, lalu MAC address. Kenapa titik 2 di sini? Kenapa nggak titik 1? Biasanya titik 1 digunakan untuk IP default gateway gitu. Nah, di sini sudah ada informasi instruksi /24 itu biasanya kita 255.255.255.0. Ini yang sudah saya sebutin seperti tadi, IPv6. Oke. Kedengaran nggak sih suaranya? Oh, kedengaran. Kita langsung lanjut aja ke instruksi. Part pertama, network and verified switch configuration. Di sini ada part 1, part 2, part 3 ya. Nah, ini part 1, lalu part 2, part 3. Nah, kita akan menghubungkan perangkat jaringan dan mengkonfigurasi default switch. Lalu yang kedua ada kita disuruh mengkonfigurasi basic network device setting. Nah, ini konfigurasi dasar. Lalu setelah itu memverifikasi dan mengetes jaringan. Kita langsung aja lanjut ke part-partnya. Part pertamanya itu kabel from the circuit drag switch 1 and place it. Sini kita lihat, di sini ada switch 1. Kita disuruh tarik ke bagian sini. Lalu yang B, kita disuruh tarik device yaitu PCA, yaitu yang ini. Lalu kita menyambungkan kabel konsol dari PCA ke switch 1 menggunakan kabel konsol yang warna biru ini. Nah, kalau nyelokinnya itu kita bagian yang ini konsol, bagian dari PC.
Nah, kalau di switch bagian depan tidak ada. Jadi caranya klik kanan, pencet ke inspect rear, yang artinya di ke belakang. Lalu yang bagian konsol ini. Terus setelah itu sama sih biar. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kita disuruh membuka terminal. Sebelum kita masuk ke PC-nya, kita hidupin dulu ya ini tombol merah ini, kecil ini. Nah, kalau sudah warna hijau baru sudah hidup, baru kita pencet PC-nya. Di sini kita disuruh masuk ke menu desktop ya. Kita ke terminal, klik OK. Nah, kalau udah seperti ini, kita sudah masuk ke switch ya. Kita no aja. Kita di sini ada pertanyaan, why must your console connection initially configure the switch? Why is not possible to connect to the switch via Telnet or SSH? Jadi kita harus menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi switch. Dan mengapa tidak bisa terhubung ke switch Telnet atau SSH? Jadi jawabannya adalah karena belum ada yang namanya parameter yang pengamatan IP-nya yang dikonfigurasi gitu. Terus untuk Kisco ini yang terbaru tuh ditempatkan di layanan yang tidak memiliki konfigurasi jaringan. Lalu kita masuk ke step yang kedua, verify the default switch configuration. Kita di sini kita mengonfigurasi default switchnya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Kita disuruh masuk ke enable. Lalu kita akan masuk ke basic mode menggunakan perintah enable. Nah, kalau di sini kita sudah masuk berarti teman-teman. Lalu lanjut verify that there is a clean default configuration. Jadi kita akan mengkonfigurasi dengan perintah show running config. Jadi kalian masukkan aja show running config, terus kita enter terus sampai selesai ya teman-teman. Oke, udah selesai. Di sini ada pertanyaan how many gigabyte. Jadi ada berapa gigabyte interface di switch. Ada 28 ditambah 2 internet. Lalu selanjutnya what is the range of value show for. Jadi berapa rentang nilai pada safety Y, yaitu 04 dan 015 ya. Kita langsung ke C aja, examine the startup configuration file in Nevera. Kita akan mengkonfigurasi startup.
kita ikutin aja. So nah, di sini pesannya startup config is not present. Why does this message appear? Karena kenapa pesan ini muncul? Karena belum ada konfigurasi yang disimpan ke IP range-nya. Lanjut ke yang D, examine the characteristic of the SVI for VLAN 1. Jadi kita akan memeriksa SV1 satunya dengan VLAN 1. Kita ikutin aja dengan perintahnya. So nah, di sini sudah muncul apa yang kamu lihat, apa yang output, apa yang kamu lihat output. Di sini ada pertanyaan juga. What's mana sih ini ding? On the switch, allow for the switch PC negative switch. Pasti perlu press interface 1. Nah, di sini kalian bisa lihat juga 0060.2 FDE 1D. Terus nah, di sini juga masih down ya teman-teman. Jadi dia masih mati. Nah. Jadi kita harus mengkonfigurasi sehingga pertanyaan yang ada di sini nih semuanya aktif gitu. Terus kita disuruh selanjutnya kita disuruh memeriksa IP dari SP1 VLAN 1. Kita ikutin aja dengan sesuai dengan perintahnya. So IP nah, di sini ada pesan VLAN 1 is administratively down. LAN protocol is down. Internet protocol processing disable. Jadi VLAN 1 secara administratifnya itu down. Dan protokol juga down. Internet protocol processing juga disable, dinonaktifkan. Lalu yang ke F, connect and Ethernet cable from PCA 2 GB Ethernet 106. Kita suruh nyambungkan kabel Ethernetnya. Di sini kita menggunakan kabel strike. Kita sambungin ke di sini juga FE06.
Jadi yang mana, kita kecilin lagi FE. Oh ini nih, ada tulisannya nih, kalian zoom aja. Setelah sambung seperti ini, lalu kita lanjut enter global configuration and enable the SV1 VLAN 1 interface. Jadi kita suruh masukkan konfigurasi global dan aktifkan antarmuka SV1 VLAN 1-nya. Kita tunggu dulu ya. Kita langsung aja masukkan konfigurasi globalnya. Kita masuk ke Nah, kita sudah masuk ke konfigur terminal. Lalu kita masuk interface VLAN 1, lalu kita aktifin no SH. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lanjut yang ke H, examine the IP properties of the S1 VLAN 1. Kita suruh meriksa menggunakan perintah show. Jangan lupa keluar dulu teman-teman, exit and kita show IP interface VLAN 1. Lalu kita lihat, nah di sini kita bisa lihat VLAN 1 udah up atau aktif, lalu LAN protokolnya sudah up, berarti pemrosesan sudah diaktifkan. Lanjut ke I, examine the Cisco version information of the switch. Kita harus cek konfigurasi dari Cisco nya. So version, oke. Di sini versinya ya 16.3.2. Lalu sabar, nih 16.32 release software buka kurung FC4. Di sini ada pertanyaan lagi, what is the system image file name? Jadi namanya
Coba kita cari dulu teman-teman. Oh, mana ya? Oh, ini SW Image CAT 3K CAA Universals K9. Lalu di sini what is the best Ethernet MAC address of this switch? Jadi berapa base Ethernet MAC addressnya? Base Ethernet MAC address 0062 FDE 17 2D. Oke, lanjut bagian yang J, examine the default properties of the Gigabit Ethernet 106 interface USB PCA. Jadi kita disuruh periksa PCA dari Gigabit 1/0/9 yang digunakan oleh PCA. Jadi di sini perintahnya udah ada. So interface Gigabit Ethernet 1/0/6. Kita enter sampai udah selesai. Di sini ada pertanyaan, is internet of are done. Internetnya aktif atau enggak? Di sini kita lihat aktif ya. Lalu pertanyaan kedua, what even would make an interface go down? Jadi peristiwa apa yang membuat tidak aktif? Biasanya tuh ketika kita akan melakukan pengelepasan kabel atau melakukan perintah shutdown pada interface. Selanjutnya, what is the MAC address of the interface? What is the MAC address of the interface? Kita cari dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat 0, ini dia. 00C85891806. Yang ini aja. Terus lalu ada pertanyaan lagi, yang terakhir pertanyaan, what is the speed and duplex setting of the interface? Sebentar kita cari. Oh, ini nih, full duplex 100 MB per second. Lalu kita ke K, examine the default VLAN setting of the switch. Di sini sudah ada perintahnya. Lalu kita ketikkan VLAN aja, lalu kita enter. Nah, di sini ada pertanyaan ya, what is the name of VLAN 1? VLAN 1-nya di sini namanya masih default. Lalu ada pertanyaan lagi, which ports are in VLAN 1? Port mana aja yang ada di VLAN 1? Yaitu di sini kalian bisa lihat Gigabit 01, 02, 03 sampai ini sepertinya Gigabit 114. Di sini totalnya semuanya ada 28. Lalu di sini is VLAN 1 aktif. Apakah VLAN 1-nya aktif?
Di sini kita lihat, bisa lihat statusnya aktif nih ya. Lalu selanjutnya, what type of VLAN is the default VLAN? Jadi VLAN apa default VLAN-nya? Kita cari tipenya di sini. Oh, ini net. Lalu selanjutnya yang terakhir ada examine flash memory. Kita disuruh memori flashnya menggunakan salah satu perintah dari sini, show flash atau dir flash. Kita pakai yang dir flash, coba dir flash. Nah, di sini langsung muncul. Di sini ada pertanyaan, what is the file name of the Kisco EOS image? Jadi nama file dari Kisco ini. Di sini, oh ini Cat3K CAA Universal K9160302 SPA bin. Lalu kita lanjut ke bagian kedua, configure basic network device setting atau konfigurasi pengaturan dasar jaringan. Kita langsung ke step pertama, konfigurasi basic switch setting. Kita masuk ke config terminal. Lalu kita masukkan perintah sesuai yang ada di sini aja. .ip no IP domain lookup. Enter, kita masukin host name, masih switch di sini. Kita rubah menjadi switch 1. Lalu kita masuk ke service password encryption. Lalu kita ketikkan enable secret class ya, secret class CLASS. Lalu enter. Kita bikin bannernya di sini. Oh iya, di sini keyboardnya rusak, jadi saya akan cari tanda pagar. Oh ini, aduh. Ini kita salin aja karena keyboard saya salah konfigurasi, belum saya perbaiki. Jadi kita paste pagar banner motd, kita isi sesuai dengan perintah. Kita salin aja biar cepat.
lalu enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B. Di sini terlalu panjang, kita baca pelan-pelan aja ya. Set the switch VLAN. Oke. Suatu remote from PCA must assign the switch and IP address. The default configuration on the switch to have the management of the switch control. Oke, jadi sebelum memulai switch 1 ini, kita disuruh netapin alamat IP ke switchnya. Jadi kalian sini sudah bisa lihat di patok ini, IPv4, IPv6, dan link lokal. Dan untuk IP-nya nanti kita disuruh bikin VLAN 99 baru pada switch. Kemudian kita akan disuruh mengatur IP, yaitu 192.168.1.2. Ini sesuai. Lalu subnet masknya 255.250/24 ini. Jadi kita langsung aja kita bikin dulu VLAN 99, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 99 buat naruh IP. Sepertinya benar ya. Lalu kita IP address kita masukin 168.1.2 lalu spasi 255.255.255.0. Oh, ini jangan sampai kalian ada kesalahan ya. Lalu kita enter. Seterusnya kita akan masukkan IPv6, IPv6 address mana di sini IPv6-nya. Oh, ini nih 2001, kita salin aja. Lalu kita enter, kita masukin IPv6 nya, addressnya lagi. FE80, kita salin aja buat link lokal. Jangan lupa kita tambahin link lokal, lalu kita aktifin no shutdown. Setelah kita no shutdown, lalu kita exit. Nah, sini udah keluar yang B tadi. Selanjutnya kita yang C, assign all user port to VLAN 99.
Caranya kita masuk ke interface lagi, kita kasih range dari 1 0 atau 101 sampai 24. Lalu kita pindahin menggunakan perintah switch ports. Kita pindah port aksesnya ke VLAN 99. Oke, kalau sudah kayak gini sudah berhasil. Lalu kita exit lagi, lalu kita lanjut ke yang D, issue the show VLAN brief. Kita disuruh mengeluarkan perintah show VLAN brief untuk memverifikasi port berada di VLAN 99 menggunakan perintah show. Oh ya, jangan lupa kita keluar dulu, exit, so nah bisa kita lihat di sini dia sudah pindah dan sudah aktif juga dari gigabit internet 101 sampai 024. Kita lanjut yang ke E, configure the default gateway for S1. Kita akan konfigurasi default pada switch 1. Perintahnya hampir sama kayak yang sebelumnya. Kita masukkan IP address, kita masuk ke menu config dulu. Lalu IP default gateway, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Setelah itu kita enter, lalu kita interface VLAN 14. Nah, lalu kita ke F, console port access shall also be restricted. Jadi aksesnya harus dibatasi oleh kata sandi. Jadi nanti kita harus masukin sandi dan lain-lain gitu. Oke, kita masuk aja perintahnya. Ini kan masih di config. Oke, langsung aja. Line con 0, line console 0. Kita logging, udah masuk tadi. Logging, say, terus kita masukin password Cisco,
Lalu kita bisa lihat login. Kalau sudah bikin login, lalu kita exit, lalu kita konfigurasi virtual terminal untuk mengizinkan akses ke dalamnya. Kita langsung aja caranya. Line FTY 15, kita masukin passwordnya, password Kisco, lalu kita N, why is the login command required? Nah, jadi mengapa perintah login itu diperlukan? Tanpa perintah login sys itu tidak diperlukan sys. Jadi orang lain tuh nggak bisa asal masuk tanpa menggunakan kata sandi yang telah kita buat tadi gitu. Jadi kita langsung step kedua, konfigurasi IP address di PCA, yaitu kita masuk ke mode desktop, kita ke IP konfigurasi, kita jadiin statik semua, lalu kita masuk ke IP 4 nya, IP versi 4 nya, table ini kalian bisa lihat, kita paste aja, /255.255.0. default gateway nya tadi kan 192.168.1.1. kita terus IP versi 6 nya kita salin aja biar cepat, karena ini sudah terlalu lama. Paste, default gateway tadi yang switchnya saat F, kita masuk FE 80 1. Ini untuk di PC. Satu 192.168.1.10. Oke, /24 berarti subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya tadi 192.168.1.1 sudah benar. Lalu IPv6 nya sudah benar juga, dan 4 FE 80.2 tadi kan untuk di PC berarti 1. Lalu ya di sini juga sudah 100%. Di sini coba ping ya, kita dari IP switch nya, ping 192.168 titik 1.2. Ya, di sini pingnya sudah reply, berarti kita sudah berhasil ya. Selanjutnya ini pertanyaan refleksi.
kenapa kita harus mengkonfigurasi FTY password. Jadi kalau kita nggak mengatur kata sandi, kita tidak akan mendapatkan internet untuk mengakses suite. Lalu yang kedua, what change the default VLAN 1 to a different VLAN number? Mengapa simpelnya tuh kita kalau mengasih passwordnya tetap sama yang dari sananya, ya mudah akses. Jadi orang lebih mudah akses kalau kita kasih sama password yang dari Cisco nya ini. Lalu how can you prevent password from being sent the plain text? Bagaimana kita bisa dapat menjaga kata sandi? Jadi kita bisa mengeluarkan perintah seperti service password encryption seperti yang tadi. Dan pertanyaan semua di sini sudah habis. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam membuat video saya. Terima kasih.